Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya, dari manakah datangnya cahaya yang sesungguhnya? Apakah ia berasal dari matahari di langit, ataukah dari api yang menyala di bumi? Atau justru ada cahaya lain yang tersembunyi di balik nafasmu sendiri? Setiap tarikan nafas yang kau hirup, setiap hembusan yang kau lepaskan, bukan hanya udara yang bergerak, tetapi sebuah rahasia yang selama ini kau abaikan. Ada getaran halus yang menghubungkanmu dengan Tuhan, ada pintu cahaya yang menunggu untuk engkau temukan. Namun kebanyakan manusia tidak pernah menyadari bahwa nafas yang mereka buang begitu saja bisa menjadi kunci menuju makrifat yang agung. Malam ini, mari kita menyelam lebih dalam, menyingkap misteri yang jarang dibicarakan, makrifat ruh yang membuat nafasmu jadi cahaya. Bab 1. Nafas bukan sekadar udara. Pernahkah kau benar-benar memperhatikan tarikan nafasmu? Sesuatu yang begitu sederhana, begitu biasa, hingga nyaris tak pernah kita renungkan. Kita menghirup udara, kita menghembuskannya, dan hidup berjalan seakan itu hanyalah proses biologis tanpa makna. Namun jika kau mampu menyingkap tabir yang tipis tetapi gelap itu, kau akan menemukan bahwa nafas bukan sekadar udara. Nafas adalah pesan yang dikirimkan dari alam gaib ke dalam tubuhmu. Ia adalah bisikan lembut dari Sang Pencipta, sebuah kode rahasia yang disembunyikan di balik detak kehidupan. Bayangkan sejenak, jika nafas itu tiba-tiba berhenti, apa yang tersisa darimu? Semua rencana, semua ambisi, semua kesibukan yang kau bangun dengan susah payah akan lenyap dalam sekejap. Dan yang lebih mengejutkan, bukan tubuhmu yang paling kehilangan, melainkan ruhmu. Ruhmu akan tercerabut dari dimensi ini, kembali ke asal yang sering kau lupakan. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kau tidak pernah bertanya, dari mana sesungguhnya datangnya nafas yang setiap detik memberi hidup kepadamu? Para arifin, orang-orang yang telah menyingkap rahasia batin, menyebut nafas sebagai jembatan antara alam jasad dan alam ruh. Saat tubuhmu sibuk bekerja, ruhmu tetap berdiri tegak di balik setiap tarikan udara itu. Nafas adalah utusan yang membawa pesan dari dimensi tak kasat mata ke dunia nyata. Itulah sebabnya, bagi mereka yang telah tersambung, setiap tarikan nafas adalah zikir dan setiap hembusan adalah doa. Nafas mereka bukan lagi sekadar oksigen, ia adalah cahaya yang terus mengalir, menyucikan, dan menghubungkan mereka dengan Sang Pemilik kehidupan. Jika kau menutup mata, hening sejenak, dan mendengarkan nafasmu sendiri, kau mungkin akan merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada keheningan di balik hiruk-pikuk suara udara itu. Ada detak rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisik atau logika medis. Seakan-akan nafas itu menyimpan percakapan lama, sebuah perjanjian kuno antara ruhmu dan Tuhanmu yang kau lupakan sejak lahir. Inilah misteri yang membuat orang-orang yang sadar tidak lagi menyepelekan satu tarikan nafas pun. Bagi mereka, kehilangan satu nafas yang tanpa zikir berarti kehilangan satu kesempatan untuk kembali kepadanya. Dan disinilah rahasia itu berdiri, menunggu untuk kau singkap. Nafas yang selama ini kau anggap biasa ternyata menyimpan jalan pulang. Ia adalah pintu kecil yang terbuka di setiap hembusan hidupmu. Namun apakah kau akan terus membiarkan pintu itu tertutup oleh kelalaian? Ataukah kau berani mengetuknya, memasuki ruang terdalam, dan menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi di dalam dadamu sendiri? Bab 2. Ruh yang bersembunyi di balik dada. Di balik setiap nafas yang kau hirup, ada sesuatu yang lebih halus daripada udara, lebih dalam daripada daging dan darah. Sesuatu itu adalah ruhmu. Ia berdiam di balik dadamu, sunyi namun selalu hidup, seperti api kecil yang terus menyala meski tertutup kabut. Kebanyakan orang mengira ruh hanyalah konsep abstrak, sekadar nama yang dilafalkan dalam doa atau kitab. Padahal ruh adalah inti dari dirimu, dan seluruh kehidupanmu bergantung pada cahaya yang dipancarkannya. Tanpa ruh, tubuh hanyalah wadah kosong yang menunggu untuk ditinggalkan. Namun apakah kau pernah benar-benar merasakan keberadaan ruhmu? Sebagian besar manusia hanya sibuk merawat tubuhnya, memberinya makan, pakaian, dan kenyamanan. Tetapi ruh yang menjadi jantung kehidupan sering diabaikan,
dibiarkan kelaparan, dibiarkan haus dalam keringnya kesadaran. Inilah sebabnya banyak jiwa yang terasa hampa, meski tubuhnya sehat dan dunianya penuh harta. Mereka berjalan, tertawa, bekerja, namun di dalam dadanya ada kehampaan yang tak mampu dijelaskan. Itu karena ruhnya bersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Ruh bukanlah milikmu, ia hanya dititipkan, dan pemilik sejatinya adalah Dia yang meniupkannya. Jika kau mulai menyadari hal ini, kesombonganmu akan runtuh. Kau tidak lagi merasa bahwa hidup ini sepenuhnya milikmu, karena yang kau miliki hanyalah pinjaman singkat. Ruh adalah pengingat halus bahwa ada kekuatan lebih besar yang mengatur seluruh jalan hidupmu. Dan semakin dalam kau menyadari hal ini, semakin dekat pula kau dengan makrifat, dengan pemahaman hakiki tentang siapa dirimu sebenarnya. Ada kalanya ruh berbicara melalui nafasmu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Kau merasa gelisah tanpa sebab, tiba-tiba resah di tengah keramaian, atau sebaliknya, merasa tenang meski dikelilingi kegaduhan. Itu semua adalah bisikan ruh yang berusaha menuntunmu kembali ke jalan asalnya. Tetapi bisikan itu sering tenggelam dalam kebisingan dunia, ambisi, kesibukan, dan kegemaran mengejar hal-hal fana. Hanya mereka yang berani hening, yang mau masuk ke dalam keheningan batin, yang mampu menangkap suara ruh itu. Maka pertanyaan sebenarnya bukanlah apa itu ruh, melainkan apakah kau berani menyingkapnya? Sebab begitu ruhmu terbangun, hidupmu tidak akan lagi sama. Kau akan melihat dunia bukan dengan mata, tetapi dengan cahaya yang terpancar dari dalam dada. Dan ketika itu terjadi, setiap nafasmu akan berubah menjadi jembatan menuju Sang Pemilik Ruh, menjadikanmu makhluk yang tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga hidup dalam cahaya yang abadi. Bab 3. Misteri Nafas Para Wali. Ada sebuah rahasia yang diwariskan dari para kekasih Allah. Mereka tidak pernah membiarkan satu tarikan nafas pun lewat tanpa kesadaran. Bagi mereka, nafas adalah harta paling berharga, lebih berharga daripada emas, lebih mulia daripada segala jabatan dunia. Sebab mereka tahu, satu nafas yang kosong dari ingatan kepada Allah adalah kerugian besar, sedangkan satu nafas yang terisi dengan zikir adalah cahaya yang menembus langit. Inilah perbedaan manusia biasa dengan para wali. Manusia biasa bernafas untuk hidup, sementara para wali hidup untuk bernafas dalam zikir. Ketika kau mendengar kata wali Allah, mungkin bayanganmu tertuju pada sosok yang agung, yang penuh karomah. Namun jarang yang menyadari bahwa rahasia mereka tidak terletak pada keajaiban lahiriah, melainkan pada kesungguhan menjaga nafas. Mereka menyulam setiap tarikan udara dengan namanya, menghembuskannya dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik adalah milik Tuhan. Nafas mereka bukan hanya oksigen, tapi cahaya yang berkilau dari dalam dada, membakar segala kelalaian, menyalakan api cinta yang tidak padam. Ada kisah-kisah yang tersembunyi dalam kitab para arifin, bahwa nafas para wali dapat menenangkan orang yang gelisah, dapat menyembuhkan hati yang gundah. Bukan karena mereka manusia super, melainkan karena setiap hela nafas mereka sudah terisi cahaya ilahi. Seakan-akan udara yang keluar dari paru-paru mereka mengandung doa yang tak terucapkan, yang menyentuh siapapun yang berada di sekitarnya. Maka siapapun yang duduk bersama mereka merasa damai, meski tanpa kata-kata. Bayangkan jika kau mampu menjaga nafasmu sebagaimana para wali menjaganya. Betapa berbeda hidupmu akan terasa. Kau tidak lagi terburu-buru dalam kelalaian, tidak lagi mengisi dadamu dengan kegelisahan dunia. Sebaliknya, setiap tarikan nafasmu akan menjadi permata, setiap hembusanmu akan menjadi doa. Kau tidak perlu menunggu menjadi sufi besar atau alim ulama, cukup sadari bahwa nafasmu adalah zikir tersembunyi. Dan jika kau benar-benar konsisten, ruhmu akan mulai menyala, sebagaimana ruh para wali menyala. Namun ingatlah, misteri ini tidak bisa dibuka oleh logika semata. Nafas para wali bukanlah sekadar teknik pernafasan, bukan pula hasil latihan perhitungan napas seperti orang dunia. Ini adalah kesadaran ruh, kesetiaan hati, dan ketundukan mutlak pada Sang Pemilik nafas. Jika kau ingin mencicipi rahasia itu, kau harus berani berjalan dalam keheningan, menjaga satu persatu nafasmu, seakan itu adalah yang terakhir,
hingga akhirnya kau menyadari bahwa setiap helaan bukan lagi milikmu, tetapi milik Dia yang memberi hidup. Bab 4. Nafas sebagai cahaya yang menyucikan. Jika kau pernah merasa hatimu berat, penuh beban, atau dipenuhi bayangan gelap yang tidak bisa dijelaskan, itu bukan hanya karena masalah dunia. Seringkali, kegelapan itu berasal dari lalai dalam menjaga nafas. Nafas yang keluar tanpa kesadaran akan meninggalkan ruang kosong dalam jiwa, ruang yang perlahan dipenuhi debu kelalaian dan kabut hawa nafsu. Namun, ketika kau menarik nafas dengan ingat kepada Allah, udara yang masuk itu berubah menjadi cahaya yang membersihkan ruang hatimu dari segala kotoran. Seakan-akan setiap hela adalah air suci yang membasuh jiwa. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah rumah. Jika rumah itu ditinggalkan dalam waktu lama tanpa perawatan, debu akan menumpuk, dinding akan menghitam, dan cahaya tak lagi bisa masuk. Begitu pula dengan jiwa yang lalai dalam nafasnya, ia menjadi sarang bagi resah, amarah, dan iri. Tetapi saat nafas dijaga dengan kesadaran, rumah itu perlahan dibersihkan. Jendela dibuka, cahaya masuk, dan udara segar memenuhi setiap ruang. Nafas yang bercahaya menjadi sapu tak terlihat yang menyapu bersih gelapnya hati. Para arifin mengatakan, nafas yang terjaga adalah mihrabmu. Mihrab adalah tempat suci, tempat engkau menghadap Tuhan. Maka ketika nafasmu terjaga, dadamu sendiri berubah menjadi mihrab yang bercahaya. Kau tidak perlu selalu menunggu masjid atau majelis, karena tubuhmu sendiri adalah tempat zikir yang hidup. Setiap tarikan nafas adalah takbir, setiap hembusan adalah tasbih. Jika kau menghayati ini, kau akan sadar bahwa penyucian hati bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang sedang terjadi setiap detik dalam dirimu. Namun tidak semua orang mampu menjaga nafasnya. Dunia terlalu bising, terlalu menggoda, terlalu cepat. Orang bernafas dengan terburu-buru, seakan hidup hanya tentang berlari mengejar bayangan. Padahal nafas yang terjaga justru memperlambat langkahmu agar kau tidak jatuh dalam jurang kelalaian. Nafas yang bercahaya mengajarkanmu untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia bersemayam di balik setiap tarikan udara, menunggu kau menyadari keberadaannya. Dan disinilah letak penyucian sejati. Bukan hanya dengan ritual lahiriah, tapi dengan kesadaran batin yang berdiam di balik nafas. Jika kau menjaganya, cahaya itu akan terus tumbuh, menyinari setiap sudut hatimu. Hingga akhirnya tidak ada lagi ruang bagi kegelapan, tidak ada lagi tempat bagi resah. Yang tersisa hanyalah cahaya yang menenangkan, mengalir lembut dalam setiap nafasmu, membawamu semakin dekat kepada Dia yang menjadi sumber segala cahaya. Bab 5. Rahasia Nafas dan Nur Muhammad. Sejak awal penciptaan, sebelum langit dan bumi ditegakkan, sebelum matahari dan bulan dinyalakan, ada satu cahaya yang menjadi asal segala wujud, Nur Muhammad. Dari cahaya itulah segala ruh diciptakan, dan dari ruh itulah lahir kehidupan. Maka, setiap kali kau menarik nafas, sesungguhnya kau sedang menyentuh kembali jejak cahaya pertama itu. Nafasmu bukan sekadar pertukaran oksigen, melainkan aliran nur yang menghubungkanmu dengan asal mula keberadaanmu. Bayangkan, di setiap tarikan nafasmu ada setetes cahaya Nur Muhammad yang mengalir masuk. Dan di setiap hembusannya, cahaya itu dipancarkan kembali ke sekitarmu. Orang-orang lalai mungkin tidak menyadarinya, namun bagi mereka yang hatinya terjaga, setiap nafas adalah zikir yang menghidupkan nur dalam dada. Itulah sebabnya para arifin tidak pernah menyepelekan nafas. Karena mereka tahu, di balik udara yang masuk dan keluar itu, ada pintu menuju rahasia penciptaan. Ada sebuah riwayat para sufi yang mengatakan, siapa yang menjaga nafasnya dengan zikir, ia akan merasakan hangatnya Nur Muhammad dalam dirinya. Ini bukan sekadar kalimat puitis. Ruh yang sadar memang mampu merasakan getaran halus dari cahaya itu. Sebuah kehangatan yang tidak berasal dari api, sebuah cahaya yang tidak berasal dari matahari. Ia adalah cahaya yang tidak menyilaukan mata, tapi menerangi hati. Nafas yang terhubung dengan Nur Muhammad membuat jiwa terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih dekat dengan asalnya. Namun, rahasia ini tidak bisa disentuh
oleh orang yang masih sibuk dengan dunia semata. Hanya mereka yang berani masuk ke dalam keheningan, yang rela meninggalkan hiruk-pikuk dunia dari dalam batin, yang bisa menyingkap tirai ini. Sebab Nur Muhammad bukan cahaya yang dapat ditangkap oleh mata lahir, melainkan cahaya yang hanya bisa dirasakan dengan mata hati. Dan nafas yang bercahaya adalah jalan terdekat untuk menyingkapnya. Jika kau benar-benar menyadari hal ini, kau akan hidup dengan cara yang berbeda. Kau tidak lagi bernafas untuk sekadar bertahan hidup, tetapi untuk menjaga sambungan dengan asalmu. Setiap tarikan nafas menjadi pertemuan dengan Nur Muhammad, setiap hembusan menjadi pancaran cahaya kepada dunia. Dan saat itu terjadi, kau bukan lagi hanya manusia biasa, kau menjadi cermin bagi cahaya pertama, menyinari sekitarmu tanpa kau sadari, karena ruhmu telah bersentuhan dengan nur yang abadi. Bab 6. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan langit. Setiap kali kau menarik nafas, kau sedang membuka pintu yang menghubungkan dua dunia. Dunia kasar jasadmu dan dunia halus ruhmu. Nafas adalah tali tak terlihat yang mengikat tubuhmu yang sementara dengan asalmu yang abadi. Kau mungkin mengira hidupmu terikat pada tanah dan makanan, namun sesungguhnya yang mengikatmu pada langit adalah nafasmu. Tanpa nafas, tubuh hanyalah tanah kembali ke tanah, dan ruh kembali ke tempat asalnya. Maka jangan pernah remehkan hembusan udara, sebab ia adalah jembatan yang selalu menghubungkanmu dengan langit, meski kau tidak menyadarinya. Para bijak sering berkata, siapa yang menjaga nafasnya, ia menjaga hubungan dengan Tuhannya. Karena di setiap tarikan ada kesempatan untuk menyerap rahmat, dan di setiap hembusan ada peluang untuk melepaskan beban dunia. Nafas adalah kendaraan ruhani yang jika kau pandu dengan kesadaran akan membawa jiwamu menembus batas ruang dan waktu. Inilah sebabnya orang-orang yang arif mampu merasakan kehadiran ilahi meski tubuhnya tetap di bumi, karena ruh mereka berjalan di atas jembatan nafas, melintasi dimensi yang tidak terlihat. Namun jembatan ini rapuh bagi mereka yang lalai. Nafas yang penuh keluh kesah dan kemarahan akan menghitamkan jalan ini, membuat ruh tersesat dalam kabut dunia. Tetapi nafas yang penuh zikir adalah cahaya yang menuntun ruh menyeberangi jembatan dengan aman, menuju cahaya yang lebih tinggi. Disinilah letak perbedaan manusia biasa dengan manusia yang sadar. Yang satu hanya berjalan di bumi, sementara yang lain sudah melangkah di jembatan menuju langit, meski kakinya tetap menapak di tanah. Jika kau berani menutup mata sejenak, mendengarkan dalam-dalam hembusan nafasmu, kau akan merasakan ada sesuatu yang bergerak lebih halus daripada udara. Itulah ruhmu yang sedang menyeberangi jembatan itu, bolak-balik antara dunia dan asalnya. Setiap tarikan nafas adalah panggilan untuk kembali, setiap hembusan adalah pelepasan agar tidak terlalu terikat pada dunia. Dan siapapun yang mampu menjaga kesadaran ini akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai tujuan, tetapi sebagai persinggahan singkat. Dan disinilah makna terdalam dari makrifat nafas. Kau bukan hanya manusia yang terkurung dalam daging dan tulang. Kau adalah ruh yang sedang berjalan di atas jembatan cahaya, menyeberangi dimensi dengan setiap hembusan hidupmu. Pertanyaannya hanya satu, apakah kau akan membiarkan jembatan itu tertutup kabut kelalaian, ataukah kau akan menjadikannya jalan pulang yang bercahaya, yang menuntunmu kembali kepada Dia yang menunggu di seberang? Bab 7. Nafas dan getaran rahasia hati. Ada rahasia halus yang sering terabaikan. Setiap nafasmu memiliki gema yang memantul ke dalam hatimu. Nafas bukan hanya aliran udara yang menghidupkan jasad, melainkan gelombang yang membawa pesan ke pusat dirimu. Hati bukan sekadar organ yang berdetak, melainkan ruang gaib tempat ruh dan cahaya berjumpa. Maka setiap tarikan nafas akan mengguncang ruang itu, menghasilkan getaran yang menentukan warna hidupmu. Jika nafasmu lalai, hatimu bergetar dengan kegelapan. Namun jika nafasmu dijaga dengan zikir, hatimu akan bergetar dengan cahaya. Para ahli makrifat menyebut hati sebagai cermin ruh. Dan apa yang kau masukkan ke dalam nafasmu akan menentukan kejernihan cermin itu. Bila kau bernafas dengan kesedihan, cermin itu mengabur. Bila kau bernafas dengan amarah, cermin itu retak.
Tetapi bila setiap nafasmu dipenuhi ingatan kepada Allah, cermin itu akan memantulkan cahaya yang tidak berasal dari dunia. Kau akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata lahir. Kilatan rahasia, bisikan lembut, dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bayangkan seorang yang duduk hening, mengatur nafasnya dengan penuh kesadaran. Dari luar ia tampak biasa saja, hanya manusia yang diam dalam kesunyian. Tetapi di dalam dadanya, setiap tarikan nafas adalah dentuman cahaya. Setiap hembusan adalah gema yang mengetuk pintu langit. Inilah sebabnya para sufi lebih banyak memilih hening daripada berbicara. Karena dalam hening itulah nafas dan hati bersekutu, menciptakan ruang di mana cahaya turun tanpa penghalang. Namun bagi orang yang tidak pernah merenungi nafasnya, hatinya akan terasa kosong. Ia akan terus mencari pengisi di luar dirinya, harta, jabatan, cinta sesama manusia, tetapi tetap saja ada kehampaan yang tidak bisa diisi. Itu karena ia lupa bahwa pengisi sejati ada dalam nafasnya sendiri. Hati hanya bisa penuh jika ia bergetar dengan zikir, dan zikir itu paling dalam ketika ia menyatu dengan nafas. Maka, nafas dan hati ibarat dua pintu yang jika dijaga bersama akan membawamu masuk ke ruang rahasia yang selama ini tersembunyi. Dan jika kau berani menempuh jalan ini, kau akan mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Getaran hati yang seirama dengan nafas akan mengalun seperti musik gaib, menenangkan jiwa, sekaligus membangkitkan kerinduan kepada asal. Saat itu terjadi, hidupmu tidak lagi hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin yang dipandu oleh nafas dan hati yang bersatu. Dan pada titik itulah, kau mulai menyadari bahwa seluruh hidupmu hanyalah gema dari satu sumber cahaya yang sama. Dan nafas adalah kunci untuk mendengarnya. Bab 8. Nafas yang menyingkap tirai gaib. Ada sebuah tirai halus yang membatasi pandangan manusia. Tirai itu membuat kita hanya melihat dunia lahiriah, tubuh, benda, peristiwa. Namun di balik tirai itu ada dunia lain, lebih luas, lebih terang, dan lebih nyata. Masalahnya, kebanyakan manusia hidup dan mati tanpa pernah menyingkap tirai itu. Padahal kuncinya selalu ada di dalam diri, nafas. Nafas yang dijaga dengan kesadaran bukan hanya memberi hidup pada tubuh, tetapi juga menyingkap sedikit demi sedikit tabir gaib yang menutupi mata hatimu. Bayangkan setiap tarikan nafas sebagai langkah kaki di sebuah lorong. Semakin dalam kau melangkah, semakin tipis kabut yang menutupi pandanganmu. Hingga suatu saat, kau mulai melihat sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Cahaya yang tidak berasal dari matahari, suara yang tidak berasal dari suara dari telinga, dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Semua itu bukan khayalan, melainkan realitas yang baru terbuka ketika tirai gaib mulai tersingkap oleh nafas yang bercahaya. Para wali dan arifin mampu melihat dengan mata batin, bukan karena mereka dilahirkan berbeda, tetapi karena mereka melatih nafasnya hingga menjadi jernih. Nafas yang jernih adalah seperti cermin yang dipoles, hingga akhirnya memantulkan cahaya gaib dengan sempurna. Itulah sebabnya, ketika mereka bernafas seolah-olah setiap hembusan membawa kabar dari alam lain. Hati mereka tidak lagi terikat hanya pada dunia yang kasat mata, melainkan pada realitas yang jauh lebih luas. Namun, jangan salah sangka. Menyingkap tirai gaib bukan berarti melihat hal-hal ajaib semata, seperti jin atau malaikat. Makna terdalam dari tersingkapnya tirai adalah tersingkapnya hakikat dirimu sendiri. Kau mulai mengenal siapa dirimu di balik jasad ini. Kau mulai mengerti mengapa kau ada dan kemana kau akan kembali. Itulah rahasia yang paling ditakuti oleh mereka yang hidup dalam kelalaian. Menyadari bahwa seluruh dunia hanyalah sementara, sedangkan ruhmu adalah abadi. Dan saat nafasmu benar-benar mampu menyingkap tirai itu, kau akan berdiri di ambang pintu yang tak semua orang bisa capai. Dunia di depan matamu akan tampak sama, tetapi maknanya berubah. Kau akan melihat cahaya di balik gelap, mendengar zikir di balik hening, dan merasakan kehadiran ilahi di balik setiap detik hidupmu. Nafasmu tidak lagi hanya udara, ia menjadi kunci pembuka tabir, jalan masuk menuju rahasia yang membuatmu tidak lagi bisa kembali menjadi manusia biasa. Bab 9. Nafas sebagai amanah ilahi.
Ada sesuatu yang sangat halus yang sering luput dari kesadaran manusia. Setiap helaan nafas yang keluar dari dadamu bukan milikmu sepenuhnya. Itu adalah titipan, amanah dari Yang Maha Hidup. Nafas hanyalah dipinjamkan dan setiap detiknya adalah pengingat bahwa engkau terikat pada janji yang sudah ada sejak sebelum ruhmu ditiupkan ke dalam jasad. Karena itu, tidak ada nafas yang benar-benar kosong. Setiap tarikan dan hembusan selalu membawa jejak amanah ilahi. Ketika manusia mengira bahwa nafas hanyalah gerakan biologis, ia telah menutupi hakikat terdalamnya sendiri. Nafas bukan hanya tentang oksigen yang menghidupi tubuh, tetapi tentang hubungan yang tak terlihat antara ciptaan dengan penciptanya. Maka setiap kali engkau bernafas dengan sadar, engkau sedang menunaikan amanah itu. Dan sebaliknya, setiap kali engkau lalai, nafasmu menjadi seperti janji yang diabaikan, terbuang begitu saja di antara rutinitas dan kesibukan dunia. Bayangkanlah jika setiap nafasmu adalah lembaran kitab yang akan dibuka pada hari ketika semua rahasia disingkap. Akan tampak jelas, nafas mana yang penuh kelalaian, nafas mana yang penuh zikir, nafas mana yang penuh syukur, dan nafas mana yang hanya terbuang percuma. Itulah sebabnya para arifin menundukkan diri mereka pada kesadaran nafas, sebab mereka tahu setiap helaan adalah catatan yang akan kembali diperlihatkan oleh sang penulis takdir. Ada yang lebih dalam lagi, nafas yang dijaga dengan amanah bisa menjadi doa yang tak terucap, zikir yang tak bersuara, dan syukur yang tak perlu kalimat. Nafas yang bergetar dengan kesadaran ilahi akan memancar sebagai cahaya yang tidak hanya menghidupi tubuh, tapi juga menerangi ruh. Inilah mengapa sebagian orang ketika berada dekat dengan wali Allah, merasakan kedamaian tanpa kata. Sebab nafas mereka sendiri sudah menjadi doa yang meresap ke dalam ruang batin siapapun yang berada di sekitarnya. Dan pada akhirnya, amanah itu akan kembali ditarik. Nafas terakhir akan keluar, lalu pintu dunia tertutup. Pertanyaannya, bagaimana engkau mengembalikan amanah itu? Apakah sebagai nafas yang penuh kelalaian, atau sebagai nafas yang telah kau rawat dengan zikir dan cahaya? Jawaban itu tidak akan bisa dipalsukan, karena nafas adalah saksi. Ia akan bersaksi kepada Tuhanmu, apakah engkau telah menunaikan amanahnya, atau hanya menganggapnya sebagai udara biasa yang lewat tanpa makna. Bab 10. Nafas terakhir sebagai cahaya kembali. Setiap manusia pada akhirnya akan tiba pada satu titik yang tak bisa ditunda. Nafas terakhir. Ia bukan sekadar akhir dari kehidupan jasmani, melainkan pintu menuju kembalinya ruh kepada sumber cahaya yang sejati. Nafas terakhir itu bukan sekadar hembusan udara terakhir dari paru-paru, tetapi juga penyerahan total dari seluruh perjalanan hidup yang telah dijalani. Pada detik itu, seluruh rahasia makna nafas akan terbuka. Apakah ia terjaga dengan kesadaran atau hilang begitu saja dalam kelalaian? Bayangkan detik itu, ketika dunia di sekitarmu meredup, suara menjadi samar, tubuh tak lagi kuat untuk bergerak, dan yang tersisa hanyalah satu helaan yang menanti untuk dilepaskan. Di saat itulah, nafas menjadi cahaya yang mengantarkanmu kembali. Bagi mereka yang mengisi hidup dengan zikir, nafas terakhir akan terasa seperti pelukan cahaya yang lembut, membawanya menuju keabadian. Tapi bagi yang lalai, nafas itu terasa berat, penuh ketakutan, seakan-akan seluruh dunia menekan dadanya, karena ia tak pernah menyadari bahwa setiap nafas adalah amanah dari awal. Nafas terakhir adalah cermin dari seluruh nafas yang pernah kau hembuskan. Jika sepanjang hidupmu nafas penuh kelalaian, maka cermin itu akan buram, gelap, dan penuh kabut. Tetapi jika nafasmu penuh kesadaran, syukur, dan zikir, maka nafas terakhir akan berkilau, bercahaya, menjadi kunci yang membukakan pintu menuju kedekatan dengannya. Inilah rahasia yang sering tidak dibicarakan. Nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih agung menuju cahaya yang tak pernah padam. Para arifin sering berkata, barang siapa menjaga nafasnya, ia menjaga pintu pertemuannya dengan Allah. Karena itu, mereka melatih diri dengan zikir nafas, mengingat Tuhan dalam setiap tarikan dan hembusan. Bagi mereka, nafas terakhir hanyalah penyambung dari nafas-nafas sebelumnya, sebuah jembatan halus yang membawa ruh dengan tenang. Seakan-akan ruh itu tidak tercerabut, melainkan ditarik lembut oleh cahaya,
sebab nafas terakhirnya telah menjadi doa yang sempurna. Maka wahai jiwa yang mendengarkan, jangan biarkan nafasmu berlalu sia-sia. Setiap tarikan, setiap hembusan adalah cahaya yang bisa engkau rawat atau engkau padamkan. Sadarilah bahwa kelak engkau akan mengembalikan amanah itu. Dan ketika waktumu tiba, semoga nafas terakhirmu bukan sekadar berakhir, tetapi berubah menjadi cahaya yang membawamu kembali kepadanya, dengan wajah bercahaya, dengan ruh yang damai, dengan jiwa yang telah mengerti rahasia terdalam dari makrifat nafas, bahwa setiap helaannya sejak awal hingga akhir hanyalah jalan untuk kembali ke asal cahaya. Saudaraku, kini engkau telah mendengar bisikan rahasia bahwa nafas yang sederhana ternyata menyimpan jalan menuju cahaya. Bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, tetapi cahaya yang lahir dari dalam jiwamu sendiri. Disitulah makrifat ruh menyingkapkan dirinya, mengajarimu bahwa setiap hembusan adalah doa dan setiap tarikan adalah zikir. Jangan remehkan satu nafas pun yang keluar dari dirimu, sebab ia bisa menjadi saksi di hadapan Tuhan. Barang siapa menjaga nafasnya dengan kesadaran, ia akan hidup dalam bimbingan cahaya, dan barang siapa mengabaikannya, ia hanya akan hanyut dalam kegelapan dunia. Ingatlah, makrifat bukan sesuatu yang jauh, bukan pula sesuatu yang tersembunyi di langit ketujuh. Ia ada di sini, di dadamu, di dalam setiap detak, dan di dalam setiap nafas. Kau hanya perlu hadir, menyadari, lalu membiarkannya menjadi cahaya yang menuntunmu pulang. Semoga Allah membukakan tirai hati kita, hingga ruh kita bersinar dengan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.